teman-teman, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Merlin Yunitariwu dengan NIM 2201140142. Saya dari kelas B, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nusa Cendana, Kupang. Baik teman-teman, pada video ini saya akan menjelaskan keterkaitan materi pada mata kuliah konsep dasar PKN dengan materi-materi yang ada pada sekolah dasar guna memenuhi UAS mata kuliah konsep dasar PKN. Nah teman-teman, sebelum saya menjelaskan hubungan dan keterkaitan materi tentang hak dan kewajiban warga negara dengan materi-materi sekolah dasar, saya akan menjelaskan terlebih dahulu materi yang sudah saya pelajari pada mata kuliah konsep dasar PKN. Nah teman-teman, saya akan menjelaskan hak dan kewajiban warga negara yang saya pelajari dalam mata kuliah konsep dasar PKN. Yang pertama, hak. Hak adalah suatu kuasa yang mutlak menjadi milik seseorang untuk menerima atau melakukan sesuatu yang seharusnya diterima atau dilakukan oleh suatu pihak dan secara prinsip tidak dapat dituntut secara paksa oleh pihak lain. Kemudian, kewajiban adalah suatu tindakan yang wajib dilakukan seseorang dengan penuh tanggung jawab atas permasalahan tertentu, baik secara moral maupun hukum, agar mendapatkan haknya, atau sebaliknya, seseorang yang harus melakukan kewajiban karena sudah mendapatkan haknya. Kemudian, hak warga negara adalah hak yang melekat pada diri manusia dalam kedudukannya sebagai anggota atau warga sebuah negara. Hak warga negara itu timbul atau ada karena peraturan perundang-undangan yang berlaku di negaranya. Nah, berikutnya kewajiban warga negara. Nah, kewajiban warga negara itu adalah tindakan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seorang warga negara sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Nah, teman-teman, ada beberapa hak warga negara. Yang pertama, hak atas kewarganegaraan. Nah, hak atas kewarganegaraan itu dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama, pasal 26 ayat 1 menyatakan bahwa warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan oleh undang-undang sebagai warga negara. Kemudian, hak yang kedua itu pada pasal 26 ayat 2, penduduk Indonesia adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Kemudian pada pasal 26 ayat 1 menyatakan bahwa warga negara merupakan jaminan atas hak setiap orang untuk mendapatkan status kewarganegaraannya yang tidak dapat dicabut secara semena-mena. Kemudian hak yang kedua itu hak kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Nah, pada pasal 27 ayat 1 menyatakan bahwa segala warga negara beragam kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Hak yang ketiga yaitu hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Nah, dalam pasal 27 ayat 2 menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi manusia. Hak yang keempat yaitu hak dan kewajiban bela negara. Dalam pasal 27 ayat 3 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Berikutnya, ada upaya pencegahan pengingkaran hak dan pelanggaran kewajiban. Yang pertama, demokrasi dan supremasi hukum harus ditegakkan. Pendekatan hukum dan pendekatan dialogis
harus dikemukakan dalam rangka melibatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, pejabat penegak hukum harus memenuhi kewajibannya dalam memberikan pelayanan baik dan adil pada masyarakat. Kemudian yang ketiga, mengoptimalkan peran dari lembaga-lembaga selain lembaga tinggi negara yang berwenang dalam proses penegakan hak dan kewajiban warga negara. Kemudian yang keempat, meningkatkan kualitas layanan publik agar tidak terjadi lagi pelanggaran hak dan pengingkaran pada kewajiban warga negara oleh pemerintah. Teman-teman, materi tentang hak dan kewajiban warga negara juga berkaitan dengan materi pembelajaran di sekolah dasar, di mana pada mata kuliah konsep dasar PKN dipelajari juga pada sekolah dasar. Nah, pada materi pembelajaran, siswa di sekolah dasar berkaitan dengan salah satu submateri yang terdapat pada mata kuliah konsep dasar PKN, yaitu tentang hak dan kewajiban warga negara. Materi hak dan kewajiban warga negara ini tertuang dalam buku tematik Kurikulum 2013 kelas 4 tema 9 subtema 2 yang membahas mengenai hak dan kewajiban warga negara. Nah, dalam materi tersebut dijelaskan tentang pengertian serta contoh kasus hak dan kewajiban warga negara disertai dengan undang-undang yang mengaturnya seperti pada mata kuliah konsep dasar PKN. Dalam pembelajaran tingkat sekolah dasar diajarkan dengan sederhana dan dengan penerapan kurikulum yang sistematis. Nah, teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang hak dan kewajiban warga negara yang ada pada pembelajaran di sekolah dasar yang berkaitan dengan materi pada mata kuliah konsep dasar PKN. Selanjutnya, hak dan kewajiban warga negara. Hak warga negara yang pertama, beragama dan beribadah. Nah, setiap warga negara berhak memeluk agama dan beribadah sesuai agama yang dianut. Hak ini terdapat dalam pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Hak yang kedua, mendapatkan kehidupan yang layak. Nah, setiap orang memiliki kesempatan untuk bekerja. Tujuannya agar dapat memenuhi kebutuhan hidup. Kebutuhan hidup dapat berupa pakaian, makanan, rumah, kesehatan, dan pendidikan. Kemudian, hak yang ketiga yaitu mengeluarkan pendapat. Nah, pendapat dapat disampaikan melalui musyawarah atau media cetak dan tidak bersifat menghasut. Hak ini terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28. Kemudian hak yang keempat, menikmati kekayaan alam. Nah, seluruh rakyat dapat menikmati hasil kekayaan alam untuk memenuhi kebutuhan hidup. Hak ini terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 3. Kemudian, hak yang kelima, mendapatkan pendidikan. Hak mendapatkan pendidikan ini meliputi sekolah gratis dan wajib belajar 12 tahun. Hak ini terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1. Kemudian, hak yang keenam itu mengembangkan kebudayaan. Nah, kesenian dan kebudayaan daerah dapat dikembangkan melalui kreativitas. Misalnya, mengadakan perlombaan kesenian Nusantara. Yang berikutnya adalah kewajiban warga negara. Nah, kewajiban warga negara itu yang pertama, taat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, ketaatan bisa diwujudkan dengan taat beribadah, berperilaku, dan bermasyarakat sesuai kepercayaan masing-masing. Kewajiban ini sesuai dengan makna Pancasila sila yang pertama. Yang kedua, menjaga kelestarian lingkungan. Misalnya, membuang sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan rumah, kerja bakti, reboisasi, dan mencegah perburuan liar. Yang ketiga, menjaga dan merawat sarana umum. Nah,
Karena sarana umum ditujukan untuk kepentingan banyak orang, kita tidak boleh mencoret-coret atau merusak sarana umum. Kemudian yang keempat, menaati aturan lalu lintas. Tujuan dari kewajiban ini agar keselamatan kita selalu terjaga. Kita tidak boleh berkendara di luar jalur yang ditentukan dan melanggar rambu lalu lintas. Kemudian yang kelima, mengikuti pendidikan dasar. Nah, setiap warga negara wajib memenuhi pendidikan sekolah sampai batas minimal pendidikan yang sudah ditetapkan. Kemudian yang keenam, menghormati hak asasi orang lain. Nah, kewajiban ini bertujuan untuk melindungi dan menjaga hak asasi manusia dan kita wajib melakukannya dalam kehidupan bernegara. Yang ketujuh, menjaga keamanan negara. Tujuannya untuk menciptakan kedamaian, kita tidak boleh melakukan hal-hal yang mengancam negara. Kemudian kewajiban yang kedelapan yaitu membayar pajak. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara untuk pembangunan segala bidang. Selanjutnya, pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara. Kewajiban yang pertama, taat dan patuh pada pemerintah. Contoh pelaksanaannya yaitu membayar pajak dengan tertib. Kemudian, kewajiban yang kedua, menjaga ketertiban umum. Contoh pelaksanaannya yaitu tidak membuat kerusuhan. Kemudian, kewajiban yang ketiga yaitu membela negara. Contoh pelaksanaannya menjadi tentara nasional. Kemudian, kewajiban yang keempat yaitu menghargai hak asasi. Contoh pelaksanaannya menghargai wisatawan asing. Kemudian, berikutnya pelaksanaan hak warga negara. Hak yang pertama yaitu beragama dan beribadah. Contoh pelaksanaannya melaksanakan ibadah dengan tenang. Hak yang kedua memperoleh kesehatan. Nah, contoh pelaksanaannya yaitu adanya pelayanan kesehatan gratis. Kemudian hak yang ketiga memperoleh pendidikan yang layak. Dan contoh pelaksanaannya yaitu adanya pendidikan gratis. Hak yang keempat atau yang terakhir yaitu berpendapat. Contoh pelaksanaannya yaitu ikut serta dalam pemilu. Nah, teman-teman, sekian dan terima kasih.